Iya Pak, langsung saja Pak ya. Karena untuk efisiensi waktu. Anak-anak semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Insya Allah kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita selalu dapat mendapatkan nikmat iman, nikmat kesehatan, sehingga kita dapat menjalankan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita lanjutkan, Ibu Guru tanya dulu, suaranya Ibu jelas tidak? Jelas sekali, Bu. Jelas sekali, Bu. Alhamdulillah. Ya, sebelum kita lanjut, ketua kelas, tolong pimpin doanya dulu, Nak. Ya, Bu. Ya, sebelum kita mengawali kegiatan belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Bu. Oke. Kita sudah berdoa, berarti satu kewajibannya kita sudah selesai ya. Kita sudah menjalankan kewajiban kita sebagai makhluk ciptaan Allah. Masih ada lagi satu yang mau kita lakukan, yaitu kewajibannya kita sebagai warga negara yang baik. Ya, contohnya kita harus bisa tahu apa lagu nasionalnya kita. Nah, Ibu Guru mau lihat di sini siapa kira-kira siswanya Ibu Guru ini yang jago menyanyikan salah satu lagu nasional. Coba anakku Rizal menyanyikan lagu nasional didengar sama teman-temannya. Rizal sholat, Bu. Sholat duha. Berarti diganti sama Heria saja ya. Tidak jelas, Bu. Rizal, tapi Rizalnya tidak ada izin, jadi Heri lagi. Lagunya Rayuan Kelapa kah atau mau lagu Indonesia Raya, Bu? Lagu nasional, Heri. Ya, Bu. Kamu negeri. Nah. Hiduplah Indonesia Raya 1, 2, 3. Oke, bagus. Alhamdulillah ya. Ya, Ibu Guru cek absen dulu hari ini. Siapa yang tidak hadir? Ya tidak hadir. Kalik, Bu. Herman, Bu. Kayaknya tadi Sakit. Oh, sakit ya. Alhamdulillah ya Allah. Jadi sudah berapa hari sakitnya Herman? Tidak hadir. Minggu lalu kayaknya tidak hadir juga. Iya, Bu. Meriang-meriang, Bu. Iya. Jadi pada masa pandemi seperti ini kita harus jaga kondisi supaya kegiatan pembelajarannya kita, semua aktivitasnya kita bisa berjalan dengan baik ya. Jangan suka keluyuran, jangan suka begadang. Seperti Herman itu sudah 2 minggu tidak ikut kegiatan pembelajaran ya. Oke, jadi anak-anakku, mari kita sama-sama tetap semangat mengikuti pembelajaran ini, apalagi pembelajarannya kita ini tidak tinggal selangkah lagi. Kalian sudah kelas 2, otomatis tinggal 1 tahun lagi kalian bisa selesai di SMK, selesai penamatannya, kita tinggal ada lagi tantangan yang lain. Kita akan mengaplikasikan ilmu kita yang kita dapatkan ke masyarakat. Apalagi kita ini tinggal di daerah kepulauan. Kabaena itu terkenal dengan nama Kepulauan Kabaena ya. Banyak sekali sumber daya alamnya, sumber daya perikanannya di sini, tapi tidak diolah dengan baik. Itu tanggung jawabnya siswa kita ini yang belajar sekarang. Kita belajar sekarang supaya apa yang kita pelajari di sini bisa kita aplikasikan di masyarakat. Sekarang orang tuanya kita cuma taunya apa? Menangkap ikan. Setelah menangkap ikan dia jual di pasar, dibeli ibu-ibu, digoreng habis. Ada juga orang tua kita sudah mulai melakukan kegiatan budidaya, tapi mereka masih sistem tradisional. Ilmunya dia gunakan cuman masih otodidak, mereka belajar dari pengalaman. Ini tantangannya kita, siswa SMK. Jadi kalau kegiatan pembelajaran seperti ini harus diperhatikan, karena itu nanti akan jadi modalnya kita ke depan. SMK itu dikenal dengan nama kewirausahaannya ya, jagonya di situ, punya keahlian. Ya, jadi lebih bagus lagi kalau misalnya
anak-anak setelah keluar dari sini, setelah tamat dari SMK, anak-anak itu bisa langsung berwirausaha. Kalau memang tidak bisa lanjut berwirausaha, atau sebelum tamat juga masih bisa berusaha. Kasih tahu orang tua, Pak, bikinkan saya tambak, bikin saya kolam. Saya ingin aplikasikan ilmu saya yang saya dapat ini. Jadi itu gunanya kita sekolah begini. Jadi harus perhatikan semua yang dijelaskan sama-sama Ibu Guru ya. Oke, baik anak-anak. Minggu lalu kita sudah belajar tentang wadah, media, dan alat pemanenan. Masih ingat pelajaran minggu lalu? Ibu Guru mau tanya dulu ini. Pemanenan itu apa? Siapa yang bisa jelaskan Ibu Guru apa itu pemanenan? Saya, Bu. Iya, Muta. Apa itu? Pemanenan itu kalau yang saya tahu itu, Bu, itu, Bu, kalau ikannya sudah besar toh kita sudah ukuran konsumsi dan siap untuk dimakan, kita panen, Ibu. Iya, kalau itu pemanenan untuk ikan konsumsi. Yang lain masih ada? Saya tahu Ibu yang minggu lalu Ibu jelaskan ada 3 jenis pemanenannya. Siapa lagi? Masih ada 2 yang belum dijawab. Siapa kira-kira yang bisa bantu saya? Kemarin Bu, saya punya bapak itu kan panen bibit toh. Nah itu kalau ini bisa panen kah? Disebut dengan pemanenan kah Bu? Iya, minggu lalu kan Ibu Guru sudah jelaskan ada 3 jenis pemanenan. Yang pertama itu pemanenan larva, pemanenan bibit, kemudian pemanenan ikan konsumsi. Berarti anak-anaknya Ibu Guru ini kalau selesai pembelajaran tidak dibuka-buka lagi bukunya ya. Jadi kalau selesai pembelajaran itu buka-buka, apalagi kalau mau masuk pembelajaran lagi. Tidak dibuka, Bu. Tidak dibuka, Bu. Pergi dulu pacaran, Bu. Iya, justru itu nih ditanya tidak dijawab Kina. Karena pacaran terus Ki. Iya, Bu. Makanya saya diam-diam, Bu. Dan tadi ini pacarku ya terus Kak, Bu. Putuskan pacarnya. Oke, ya untuk mata pelajaran ini kita akan masuk di materi sortasi dan grading. Kalau sudah kita lakukan pemanenan, kita lakukan lagi sortasinya, kita lakukan lagi gradingnya. Jadi Ibu Guru buka materi dulu ya. Ini jadinya. Jangan ya, bismillahirrahmanirrahim. Nampak? Kelihatan? Belum Bu, bantuan saja Bu. Belum? Belum, Ibu. Belum kelihatan kan? Belum Bu. Ya, Belum kelihatan, Ibu. ini yang jadi kendala utamanya kita kalau pembelajaran daring, kendala jaringan. Jadi harus ekstra sabar. Sudah nampak? Sudah Bu. Iya, sudah. Kita belajar untuk hari ini karena minggu lalu kita belajar tentang teknik pemanenan, kita belajar tentang wadahnya, alatnya, medianya pemanenan. Hari ini kalau sudah panen kita lakukan lagi apa? Yang namanya sortasi. Nah, tujuannya kita belajar tentang sortasi ini yaitu kalau kita selesai melakukan sortasi, mempelajari ini kita dapat memahami tentang sortasi dan grading ikan. Terus yang kedua itu peserta didik itu dapat melakukan kegiatan sortasi ikan berdasarkan tingkat kesegaran ikannya. Yang ketiga, peserta didik dapat melakukan grading ikan berdasarkan permintaan pasar melalui pengukuran ikan. Yang keempat itu, peserta didik juga dapat membedakan ikan yang segar dengan ikan yang tidak segar. Kedengaran suara Ibu ini? Terdengar Bu. Iya, kita lanjut Pale. Anak-anak sering dengar kata sortir? Sortir. Biasa, Ibu. Biasa. Apa itu kira-kira yang dilakukan kalau kita lakukan sortir? Saya Bu. Apa itu? Memisahkan. Iya, sortir itu memisahkan, bukan cuma perikanan ya yang lakukan sortir, biar juga hasil-hasil perkebunan, hasil-hasil pertanian, semuanya itu melakukan sortir. Atau biasa disebut kalau kita itu adalah sortasi.
Nah, sortasi itu adalah kegiatan memisahkan ikan berdasarkan jenisnya, ukurannya, dengan tingkat kesegarannya. Ibu guru mau tanya lagi, ikan itu kalau berdasarkan jenisnya itu di laut itu ada dua ya, ikan permukaan dengan ikan dasar ya. Siapa yang bisa jelas tahu Ibu apa itu nama lainnya ikan permukaan dengan ikan dasar? Saya, Bu. Ada yang tahu siapa itu? Saya, Bu. Mutahara, Apa Bu. itu? Iya, Muta, kenapa? Apa itu sebagai ikan permukaan dengan ikan dasar? Kalau ikan dasar itu, Bu, ikan demersal. Kalau ikan permukaan, Dede, Bu, lupa gara-gara lihat mukanya Heri, Bu. Berarti Heri tanggung jawab. Kira-kira ikan lain apa namanya? Selain demersal apa lagi? Lupa, Bu, Pelagis. karena tidak belajar. Pelagis. Jadi kalau yang kita dua itu kalau ikan permukaan dengan ikan dasar, pelagis dengan demersal. Jadi itu sortasi itu dia memisahkan ikan berdasarkan itu dia ini ikan permukaan berarti disimpan satu kelompok, ikan dasar dia simpan satu kelompok. Nah itu gunanya sortasi. Kedua itu memisahkan ikan berdasarkan ukurannya. Ukurannya lagi terbagi tiga. Ada yang ikan besar, ada yang ikan segar, ada juga ikan kecil. Jadi dia dipisah-pisah memang sebelum pembeli datang kita melakukan yang namanya pemanenan. Sebelum pembeli datang sudah disortir memang. Ikan yang besar simpan satu kelompok, ikan yang kecil satu kelompok, ikan yang segar satu kelompok. Jadi kan pembeli kalau datang langsung tahu, oh ini yang saya mau beli ini tujuanku datang di sini, ikan ini yang saya mau beli. Itu ya. Yang ketiga itu berdasarkan tingkat kesegarannya. Kalau tingkat kesegarannya itu ada ikan yang sudah mau busuk, ada ikan yang masih Segar. ikan apa setelah busuk? Ikan hidup. Apa yang sebelum? Bukan ikan hidup sayang, itu tingkat kesegarannya itu berarti ikannya sudah mati. Yang satu sudah segar, Ikan yang goreng, masih Bu. segar. Ya, Ikan goreng, Kak, Bu. ikan segar ya tidak bisa digoreng, sudah tidak segar lagi. Ya. Ikan segar dengan ikan yang sudah mulai busuk. Ah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan anak-anak? Saya, Bu. Apa itu? Bu, kalau di pasar itu, Bu, kalau pergi Kak temani mamaku beli ikan nih, Bu. Ada juga itu saya lihat yang ikannya sudah busuk, Bu. Nggak ada sortasi gitu, Bu. Baru ke pasar, Itu sebenarnya disortasi, justru karena dia sortasi, itu kadang ada penjual seperti ini, bukan kita salahkan penjual ya. Itu kenapa tujuannya sortasi itu, dia memisahkan tingkat kesegarannya karena kan ada ikan yang sudah lama setelah waktu kita panen itu ada yang sudah lama mati, ada yang baru pas sudah mau ditangkap baru dia mati. Jadi yang petani ikan itu dia pisahkan. Ikan yang masih segar dia simpan dulu. Ikan yang sudah setengah segar itu yang dijual cepat. Jadi itu yang dia dapat Mamakta. Nanti di bawah akan ada pembahasannya tentang bagaimana ciri-cirinya ikan yang masih segar dengan yang sudah mulai busuk. Ibu bisa lanjut dulu ya. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sebelum lanjut, Ibu Guru mau jelaskan ya, sistemnya tadi ini Ibu Guru lupa. Yang pertama itu ada dua sesi ini yang kita lakukan. Yang pertama itu Ibu melakukan penjelasan seperti sekarang. Yang kedua itu setelah Ibu melakukan penjelasan, ini waktu Ibu melakukan penjelasan, anak-anak saya harapkan, Ibu Guru harapkan, kalian perhatikan, identifikasi kira-kira masalah apa yang kalian dapatkan di sini. Tadi juga Ibu Guru sudah bagikan bahan ajarnya di grup. Jadi itu diperhatikan semua, kemudian setelah perhatikan, setelah Ibu Guru selesai menjelaskan, Ibu Guru harap anak-anak itu sudah punya masalah yang diperoleh. Nah, itu nanti akan didiskusikan dengan kelompoknya. Kita diskusi secara kelompok, memecahkan masalah yang diperoleh pada waktu pembelajaran ini. Bisa? Bisa, Bu. Oke, Ibu Guru lanjut ya, di grading. Nah, grading ini berasal dari kata grade, berarti tingkatan atau kelas.
Gradim dalam istilah perikanan merupakan suatu upaya mengelompokkan ikan menjadi beberapa tingkatan atau kelas, sehingga masing-masing kelas itu memiliki mutu yang seragam. Nah, ini biasanya kalau untuk grading itu, dia dilakukan untuk skala ekspor. Karena dia itu punya tingkatan, dia itu punya, biasanya itu pakai tingkatan yang paling kecil. Kalau bukan nomor 1 yang paling bagus, berarti grade A-nya yang paling bagus. Sering dengar kata begitu ya? Iya Bu, mutu A. Sering mutu dengar 1. kata grade A, grade B, grade C. Jadi itu makin turun ke bawah, makin tinggi itu anunya, hurufnya, dia itu makin kurang bagus kualitasnya. Yang paling A, yang A itu yang bagus kualitasnya, itu biasanya. Tapi itu biasanya dipakai untuk skala ekspor, bukan untuk skala pasar. Ya, ini dia. Ini di foto, nampak fotonya? Nampak Bu. Nah, ini foto, ini cuman 2. Ini cuman 2 ya, ini cuman 2 yang Ibu Guru tampilkan fotonya. Ini perbandingan antara ikan segar dengan ikan yang mulai busuk. Nah, ikan yang segar itu sebenarnya kalau untuk yang sebenarnya itu untuk melihat yang mana ikan segar dengan ikan yang mulai busuk itu ada beberapa kriteria. Cuman Ibu Guru bisa tampilkan 2. Sebenarnya bisa dilihat dari kulitnya, dari sisiknya, dari matanya, dari insangnya, dari dagingnya, dari kedalaman keadaannya di dalam air. Kalau misalnya dilihat dari kulitnya, kalau kulitnya itu sudah terkelupas-kelupas, sering lihat ikan di pasar terkelupas-kelupas. Sering Ya, Bu. Bu. Itu ikan busuk. Ah, Bu. itu berarti ikannya itu sudah tidak terlalu segar. Tapi kalau ikan kulitnya masih mulus, berarti itu ikannya masih segar. Terus sisiknya itu kalau masih menempel betul di ikan, itu berarti ikannya masih segar. Kalau sisiknya sudah tak kelupas-lupas, tak lempar-lempar kiri kanan di tempat penjual ikan, berarti itu isi ikannya sudah tidak terlalu segar. Ah, ini insang. Pernah temani mamanya ke pasar? Saya Bu, selalu temani mamaku ke pasar Bu. Ah, kalau mamanya pergi lihat ikan itu rata-rata Ibu Guru, kalau setidak Ibu Guru termasuk Ibu Guru juga kalau turun di pasar itu kalau pergi ke lihat ikan langsung dikasih begini dulu insangnya. Lihat dulu insangnya, walaupun kulitnya mulus, kulitnya basah, tapi kalau insangnya sudah pudar, nanti puak penjual ini pasti bilang begitu Mama Kak. Toh? Iya, Bu. Karena ikannya sudah tidak segar, karena insangnya sudah pudar, tidak cerah lagi. Itu ciri-cirinya. Kalau insangnya masih segar, berarti ikannya masih segar. Pernah juga lihat itu Mama ada tindis itu dagingnya itu ikan. Kalau mau beli. Iya Bu, marah penjualnya kalau dikasih begitu Bu ikannya. Ah, karena kadang itu kalau untuk membedakan itu, ini masih ilmunya orang tua ya. Sama dengan ilmu yang kita yang dipelajari ini hari. Kalau kita kasih turun itu tindis itu ikannya, kasih turun di bawah, kalau dia cepat kembali berarti ikannya masih segar. Tapi kalau sudah tindis langsung masuk tangan, tak baru cium, kaci. Oh, ikannya sudah lama di es. Itu tahu kata-katanya orang tua dulu kalau mau beli ikan? Iya Bu. Iya, oke. Bisa lanjut di sini, bisa dipahami di sini ya perbedaan ikan segar sama ikan busuk. Ikan mulai busuk bukan ikan busuk ya, ikan mulai busuk ini. Kalau ikan yang Iya, berkepala 2, Bu. Ah, itu bukan ikan busuk, ikan enak digoreng. Ya, ya itu ada ikan berkepala 2 itu ya, ikan kering. Tidak lihat siapa yang bicara ini. Ah, lanjut ya. Bagaimana melakukan sortasi ikan ukuran konsumsi? Bagaimana caranya kita melakukan sortasi ikan ukuran konsumsi? Ada 2 caranya yang dilakukan itu. Yang pertama itu dia langsung pisahkan ukurannya. Besar, kecil, seperti yang tadi, besar, sedang, sama kecil. Pisahkan memang sebelum diambil. Yang kedua itu ada yang namanya tingkat mutunya. Dia pakai sistem organoleptik. Namanya organoleptik. Dia itu melihat organ-organnya. Apakah ikan yang saya panen ini, dia misalnya cacat tidak? Dia misalnya ikan yang saya panen ini dia ada yang habis gigit tidak? Habis gigit sama temannya tidak sebelum saya panen? Kan biasanya ada ya kita dapatkan kalau kita panen itu ada ikan yang sudah dimangsa sama temannya.
Ya, jadi itu namanya melakukan sortasi itu dengan memperhatikan organoleptiknya. Nah, di sini kalau di organoleptik ada 3 lagi pembagiannya. Dia itu bisa berdasarkan warnanya, bisa berdasarkan ukurannya, bisa berdasarkan ke kecukupan organnya. Ya, semua sudah ya Ibu bahas, Ibu sudah bagikan itu materinya di bahan ajar untuk penjelasan lebih lanjut ya. Nah, bisa Ibu lanjut lagi. Nah, ini grading. Ini grading, kita ambil contoh karena udang biasanya yang selalu diekspor-ekspor, kita ambil spesifikasi standar mutu udang. Kalau udang itu kalau berdasarkan gradenya, ada itu udang yang selalu diekspor namanya Black Tiger String. Seperti udang cantik dia yang selalu diekspor. Nah, itu ada gradenya, grade A, grade B, grade C. Nah, perbedaannya itu kalau grade A itu dia masih sangat segar, tubuhnya itu masih kuat, masih kokoh, warnanya juga masih sangat terang, baunya ya artinya dia memiliki kualitas yang bagus. Sedangkan untuk grade B di bawahnya sedikit grade A. Jadi kita kalau kita tahu yang namanya teknik melakukan grading, tanpa harus kita pakai alat pun kita sudah tahu dari pengamatannya yang kita lakukan mana spesifikasi untuk grade A, grade B, itu grade C, kita langsung tahu oh ini langsung disortir, dimasukkan di sini, ini masuk grade A, ini masuk grade B, ini masuk grade C. Jadi begitu ya. Ya. Oke, sampai di sini ada yang tidak dipahami tentang sortasi dan grading? Sudah hilang jaringanku? Tidak, Ji, Bu. Paham semua? Jadi ini sebenarnya Ibu Guru ada video tentang bagaimana cara memisahkan ikan busuk dengan ikan segar. Ini video ini Ibu ambil di YouTube ya. Ibu bukan bikin sendiri. Ibu minta maaf karena belum sempat bikin video. Ini ada penelitian dari Dinas Perikanan. Tapi sambil melihat video ini, Ibu Guru harapkan kalian sudah baca materi ajar yang Ibu Guru berikan, sudah ada sudah ada masalah yang akan kita diskusikan setelah ini ya. Ada nih. Ini cara membedakannya. Ibu langsung saja di sini. Aduh, loading. Jami paling putar deh. Jami putar deh. Selesai saja sini. Iya, Bu, kalau enggak bagus jaringan tak jangan nih, Bu. Itu ikan segar, bisa dilihat itu ikan segar ya, seperti yang tadi. Mana ikan segar, ciri-cirinya ikan segar. Aduh, belum keras suara ini, bukan Ibu Guru yang bikin. Sambil mencari referensi ya di buku ajar yang Ibu Guru bagikan. Ini.
Bu, tidak jelas apa Nak bilang itu video, Bu. Berarti sudah ya? Dijelaskan Kak, Bu. Ya, Kasih jelas Kak di videonya biar kita tidak tahu ini tidak dengar. Jadi harus dijelaskan Kak gimana, Bu? tadi sudah dijelaskan sebenarnya isi video ini sudah Ibu Guru jelaskan tadi ikan ciri-ciri ikan segar mulai dari insangnya, dagingnya. Cuman ini penjelasan secara melalui videonya. Atau kita lewati sekali ya. Tadi kan sudah Ibu tanya sudah paham semua toh? Iya, Bu. Ini Ya, Bu. sudah Ya, Bu. sudah lewat 2 menit, Bu. Oke. Mami keluar main, Bu. Jangan dulu keluar main, masih banyak belum diskusi sama. Oke. Oke, tadi penjelasan tadi sudah ya. Jadi setelah penjelasan itu ada yang tidak dipahami, kalian diskusikan dulu selama beberapa menit. Setelah itu masing-masing anggota kelompok presentasikan. Bisa? Oke, langsung. Bisa, Bu. Sudah diskusi toh? Oke, kelompok 1 bisa memasukkan hasil diskusinya? Bisa, Bu. Iya. Ini pemaparan kelompok 1 tentang sortasi dan grading ikan. Terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 yang sudah mempersatukan hasil diskusinya. Kelompok 2 bagaimana? Bu, Bagaimana, Kosta? nah, hasil diskusi dari kelompok 2 tentang sortasi dan grading ikan adalah sebagai berikut. Terima kasih, Bu. Oke, mari kita sama-sama tepuk tangan lagi untuk temannya kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Setelah diskusi seperti itu, Ibu Guru harap hasil persentase masing-masing kelompok itu digabungkan untuk menjadi salah satu sebuah kesimpulan. Ada anak-anak yang sudah bisa menyimpulkan salah satunya tanpa harus kelompok. Salah satunya anak-anak siapa yang berani menyimpulkan dari hasil diskusi kelompok 1 dan kelompok 2? Ada? Ya, Bu. Dari ikan segar, Bu. Dari dagingnya yang tidak lembek, lalu dari insangnya yang warnanya masih merah, matanya yang tidak cekung, Bu. Begitu, Bu. Kalau yang dari kelompok Iya. ini. Iya, tepuk tangan betulan deh, berani Heri untuk menyimpulkannya. Tadi temannya Salian sudah menyimpulkan, tapi masih ada yang Ibu Guru mau tambahkan sedikit. Hasil kesimpulannya tadi itu yang disampaikan oleh temannya kalian belum sempurna, masih ada sedikit penambahan, yaitu karena tujuan akhir pembelajarannya kita adalah untuk mencapai tujuan pembelajaran yang kita lakukan tadi. Jadi ini kesimpulannya. Setelah pembelajaran kita tahu sortasi adalah pemisahan ikan berdasarkan jenis, ukuran, dan tingkat kesegarannya. Tampil nih kelihatan, Nak? Kelihatan? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Sempat hilang Bu Guru sinyal tak? Habis kuotanya Ibu Guru ini kayaknya. Ih, so tahu Kirisal. Banyak uangnya Ibu Guru, nah. Pak Heri, Pak Heri udah kesimpulan tuh aja Pak Heri langsung di. sudah menjelang maghrib. Ya, karena di sini juga selesai maghrib, saya juga baru selesai. Mungkin langsung karena kita mau koreksi Ibu Erni ini kayaknya masih di luar. Jadi gimana bagusnya? Apa tunggu beli apa Ibu ini atau
langsung saja dari tanggapan dari teman-teman maupun Ibu Bapak dosen. Kebetulan itu kan sudah masuk pada kesimpulan kan. Ya. Iya, jadi sudah bagian penutup itu Pak. Oh ya, siap. Karena memang sudah pada penutup, tapi kalau umpamanya mau adakan sedikit mungkin masukan. Oh, ini sudah. Saran. Silakan, Bu. Untuk Tidak kelihatan? Tidak. Oke. Berarti kesimpulannya tadi itu sudah Ibu presentasikan di PowerPoint tapi tidak nampak ya. Nah, lanjut. Jadi tadi itulah kesimpulannya untuk pembelajaran hari ini. Jadi Ibu Guru harapkan kegiatan ini setelah pembelajaran ini dipelajari lagi ya bahan ajarnya yang Ibu Guru sudah bagikan. Terus untuk selama masa diskusi tadi Ibu Guru perhatikan itu kelompok 2 itu sangat lebih antusias dalam melakukan kegiatan diskusi. Jadi Ibu Guru kasih sedikit hadiah ya. Untuk kelompok 2 untuk hari ini dia itu dapat apresiasi sedikit kecil dari Ibu Guru. Kelompok 1 yang belum dapat hadiah berusaha lagi. Pembelajaran berikutnya harus bisa lebih baik lagi dari hari ini sehingga bisa dapat juga hadiah dari Ibu Guru ya. Oke. Mungkin sampai di sini kalau untuk pembelajarannya. Untuk minggu depan sebelum ke hari ini untuk minggu depannya itu pertemuan ke depan itu kita mudah-mudahan tidak dilarang tatap muka. Kalau bisa tatap muka kita lanjutkan di pembahasannya, kita langsung observasi di lapangan cara melakukan sortasi dan grading. Kita langsung di lapangan itu untuk minggu depan kita lakukan prakteknya ya. Bisa. Jadi Ibu harapkan semua siswa siap untuk mengikuti pertemuan minggu depan. Jadi sebelum melakukan pertemuan minggu depan, Ibu Guru harap kuotanya yang ada di HP sekarang jangan dipakai main game ya. Kuotanya sekarang dipakai untuk browsing dulu materi-materi yang akan kita ajarkan minggu depan. Kalau ada yang tidak dipahami selama pembelajaran tadi karena waktunya terbatas, kita browsing lagi, kita bahas minggu depan atau kita cari caranya bagaimana untuk minggu depan. Ibu Guru sudah bagikan LKPD untuk yang dikerjakan di rumah, itu LKPD Ibu Guru bagikan di grup, kalian bahas, kemudian LKPD-nya itu setelah diselesaikan harus dikumpul sebelum pertemuan minggu depan. Ya, bisa? Jadi itu saja pembelajaran saya hari ini, semoga ada manfaatnya dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebelum kita bubar, diharapkan KB ketua kelas siapkan dulu teman-temannya, kita berdoa mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua masa depan, amin ya. Si berdoa. Ya, marilah teman-teman sebelum kita tutup acaranya pelajaran hari ini kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Iya, Ana bisa istirahat ya. Bisa istirahat dulu. Sampai jumpa pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.